kepadamu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. 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 Pagi ini kami bersama-sama ya Allah. Jika Engkau kumpulkan saat ini ya Bapa, hanya satu tujuan, yaitu memuliakan nama Engkau ya Allah, meninggikan nama Engkau ya Allah. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan, bahkan Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Jika Anda dalam kesulitan, jika Anda merasa tidak dihargai, merasa putus asa, tidak tahu harus kemana, haleluya. Haleluya. Tidak punya apa-apa, jalan buntu, haleluya. Tidak dihargai, Engkau ya Allahku, tidak diperhatikan. Ku muliakan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau ya Allahku. Harus pergi kemana? Ku sanjung Engkau ya Tuhan, tapi ingat, ku sembah Engkau ya Allahku. Ku muliakan Engkau ya Allahku. Tuhan mengerti, Tuhan melihat apa yang ada dalam hatimu, apa yang kau alami. Dengan mujizatmu, Engkau Allahku yang layak kami Haleluya. Berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia, karena itu hanya sia-sia. Dialah yang terbesar. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Emmanuel. Adonai. Yesus. Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia selalu ada untuk kamu. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus.
Tuhan. Ajaib Tuhan. Yesus, Kami memuji kebesaran-Mu. ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dancing my soul. Dance my soul. My Savior. Amen. How great Tuhan. How great Tuhan. How great Tuhan. Oh. How great Tuhan. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior. Glory. How great Tuhan. Amen. How great Tuhan. Oh, how great Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami ayolah sembah. Ayolah sembah. Wa'atanglah indala insan dalam bau. Deh, aisyah Allah sembah. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Ajaib Tuhan. Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin, amin. Kami semua siap memuji nama Engkau. Kami semua siap meninggikan nama Engkau. Hanya nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Saat ini kami puja. Semua yang percaya berkata, Amin. Shalom. Haleluya, puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga
puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Nggak capek saudara ya? Dulu kami kenal sama dia, setiap ada dangdut dia joget. Oh Pak Yetno, luar biasa dia dipanggil oleh Tuhan. Amin. Saat ini joget untuk Tuhan. Amin. Jangan takut, apapun untuk Tuhan. Kenal yang ada di sana, wow, keren. Saya teringat, ini semua sahabat kita saudara. Kalau dunia dia menjoget dengan, tetapi setelah kita apapun, tangan enggak apa-apa, enggak lujak-lujak enggak apa-apa, yang penting tangan untuk Tuhan. Amin. Amin. Lambaikan tangan untuk Tuhan. Kita goyang yang manis untuk Tuhan. Amin. Amin. Marilah kita berjoget. Amin. Amin. Oke. Oh. Hari Ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Amin. enggak apa-apa, kuasa menyelimuti Anda. Kami semuanya kuasa Roh Kudus meliputi Amin. Anda. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan selaku Ketua Bamak Kabupaten Madiun, yaitu Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Madiun. Saya mewakili hamba-hamba Tuhan, mewakili gereja-gereja Tuhan di Kabupaten Madiun, mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Saya percaya bahwa setiap kali kita mengucapkan Selamat Natal, mengapa? Itu bukan secara kebetulan, karena Selamat Natal itu bicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Natal itu bicara tentang penyertaan Tuhan atas manusia yang berdosa, supaya manusia itu menemukan jalan kebenaran, jalan kehidupan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Dan ketika seseorang menyambut Natal dengan sukacita, menyambut Natal dengan hati terbuka, selalu ada harapan baru. Makanya disongsong dengan tahun baru. Ya. Harapannya apa? Di dalam Yesus ada pengharapan yang baru. Di dalam Yesus ada semangat yang baru. Ya. Di dalam Yesus ada sukacita yang baru. Itulah sebabnya lagu-lagu tadi ya, bahwa wong sugih bingung pikire, wong melarat susah atine, tetapi sing ayem putrane Gusti Yesus. Ya. Karena apa? Kita menerima keselamatan di dalam Yesus. Makanya sekalipun tahun 2022 kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi di dalam Yesus selalu punya pengharapan baru. Sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama
bahwa di tahun 2022 ya, kita harus memiliki sebuah keyakinan yang baru. Artinya apa? Keyakinan bukan yang berganti, tapi keyakinan yang ditambahkan. Kita yakin bahwa kita dapat menyaksikan dan melihat hal-hal yang baru dari Tuhan, hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita harus memiliki keyakinan selama kita hidup di dunia ini, selama kita bisa melihat matahari terbit dari timur dan terbenam di arah barat, kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Ya. Saya mau saksikan sedikit. Ya. Tahun 2021 ya adalah tahun banyak ujian yang saya hadapi secara pribadi dengan keluarga. Ya. Awal tahun 2021 saya dan keluarga kena COVID. Ya. Istri saya hampir ya menghadap kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menolong, kita dapat melewati bayang-bayang maut. Bulan Juli istri saya kembali lagi masuk rumah sakit. Itu pun juga sudah berada di bayang-bayang maut. Tetapi Tuhan memampukan sehingga dapat melewatinya dengan baik. Di pertengahan bulan November kemarin ya, rumah kami terbakar, mobil terbakar ya. Sepertinya kalau orang ujian itu ada ujian tengah semester dan akhir semester. Tapi kami mengalami ujian awal semester, tengah semester dan akhir semester. Tetapi puji Tuhan, kami bisa melewatinya dengan baik dan bahkan dengan sukacita. Di balik kegelapan ada terang, di balik masalah ada mujizat, di balik pergumulan ada jalan keluar. Itulah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Natal biarlah menjadikan kita sebuah kekuatan di dalam Tuhan, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Dan kita menyongsong tahun baru ini dengan penuh sukacita karena kita memiliki harapan baru di dalam Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal dan tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin karena kalau bukan Tuhan, mungkin kita semua nggak bisa kumpul di sini. Hari ini aku ingin nyanyi lagu pujian sama Tuhan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, kumpul bersama. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
satu hati dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Bamak, Tuan Rumah, dan juga Bapak Pendeta dan segenap tamu undangan yang hadir pada acara siang hari ini. Perkenalkan, saya Ulil Absor dari Gus Durian Madiun. Kalau tadi dari Pondok Pemulihan, saya dari Pondok Pesantren, Pak. Oke, kita memang tidak saudara seagama, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Oke. Dalam kitab yang kami yakini di Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidak lain adalah untuk saling mengenal. Mengenal tidak hanya tahu sebatas nama, tapi juga adat dan istiadatnya, kepribadiannya. Ben opo, ben ora gampang tersinggung, ben ora gampang baperan. Nggih napa nggih? Beragama itu harusnya berbahagia, beriang gembira. Orang kalau mengenal agama itu pasti bahagia. Bener nggak sih? Orang yang tidak mengenal agama pasti hidupnya tidak akan bahagia. Semiskin apapun, kalau dia mengenal agama, mengenal Tuhan, pasti hidupnya akan bahagia. Oke, ada syair Arab yang menurut saya itu menarik buat saya. Akhafu 'alaika min ayyuhusnin akhafu 'alaika min ayyuhusnin yasriku ibtisamataka. Aku selalu mengkhawatirkanmu dari setiap kesedihan yang akan mencuri senyummu. Dan ini menurut saya tugas kita sebagai umat yang beragama, menjaga senyum saudara-saudara kita yang menurut orang lain dianggap hina, menjaga saudara-saudara kita yang menurut orang lain dianggap lemah, menjaga saudara-saudara kita yang menurut mereka tidak dianggap sebagai saudara, menjaga saudara-saudara kita yang mereka merasa tidak ada Tuhan dalam dirinya. Dan itu tugas kita sebagai umat manusia, khususnya Bapak para pendeta harus mengingatkan umatnya. Oke. Dalam Al-Quran, dalam agama yang kami yakini itu Tuhan menjelaskan bahwasanya la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Sesungguhnya Tuhan bersama kita. Amin. Dan inilah fungsi daripada kehadiran agama buat kita. Agama mengajarkan kita untuk saling merangkul, bukan memukul. Agama mengajarkan kita untuk saling membenci, bukan mencaci. Agama mengajarkan kita untuk saling mencintai. Tidak membenci dan mencaci maki. Agama mengajarkan kita untuk mengajak dalam hal kebaikan, bukan saling mengejek. Stoplah, jangan lagi menjadikan agama sebagai alat pembenaran atas kejahatan kita. Jangan lagi menggunakan agama sebagai alat pembenaran atas ketidakpantasan perilaku kita. Kasihan Tuhan. Tuhan ini maha suci loh, jangan dikotori. Kita semua tahu Tuhan itu maha suci, bener gak? Dan Tuhan tidak pernah membenci hamba-hambanya yang berlumuran dosa. Tetapi kenapa hari ini kita sebagai manusia yang justru seringkali menganggap diri kita adalah suci dan menganggap orang lain yang lebih rendah daripada kita? Menurut saya ini kurang ajar. Kita seolah-olah mengambil haknya Tuhan sebagai Tuhan yang maha suci. Saya minta buat teman-teman semuanya yang hadir di sini, buat teman-teman Kristen khususnya, dan juga saya pribadi, buat terus melangkah mengajak saudara-saudara kita untuk dalam hal kebaikan. Kita nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan selama kita mau berbuat baik. Tuhan selalu bersama kita.
Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca padha elinga urip ning donya tan langgeng kaya kembang suket ing ora-ora sedelo mekar indah sedelo maneh alus usana garing tanpa delengen cakate akeh bencana pratandha wis cedhak rawuhe padha mratopato Yesus margine kamulyan kaswarga padha ngabekti yo tumpukna bondo ning swarga awet bondo ning donya ora langgeng ning donya akeh bencana lan akeh raya brenget ngabekti padha ngabekti yo
sementara kita nyanyikan Saudara Otniel berdoa untuk firman Tuhan. Kami persilakan masuk ke depan. Mas Otniel. kerinduan kami Tuhan. Di saat kami rindu ada di dalam bendang-Mu, Engkau Tuhan Allah yang memampukan setiap pribadi kami lepas pribadi untuk kami ada di dalam kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau Tuhan Allah menuntun melalui firman-Mu, melalui beberapa ayat yang akan kami dengar. Tidak hanya kami bangga untuk kami mendengar, tidak hanya kami puas untuk kami mendengar, tapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat melakukan firman-Mu di akhir zaman ini Bapa. Sadari setiap pribadi kami lepas pribadi karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur di dalam yaitu kesesakan. Engkau menilik setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Bapa. Engkau Tuhan Allah memberi kekuatan kepada kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang Engkau beri kesempatan untuk hadir dan bahkan yaitu melakukan apa yang yaitu Engkau kehendaki dengan membagi firman-Mu, sehingga firman-Mu ini tidak hanya berhenti menjadi logos tapi boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami perawaskan doa kami di dalam Allah, di dalam nama Allah Bapa, Anak Allah yang tunggal, Kristus Yesus dan Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Yang diberkati Tuhan begitu luar biasa.
Kita semua ada di sini karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang melimpah kepada kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Pendeta Rudi LKK. Saya asli dari Maluku Tenggara, dari Kepulauan K. Saya pelayanan di Madiun, di Pondok Pemulihan Crossland Madiun. Dan saya juga salah satu staf kantor dari gereja GSJA Air Hidup Madiun. Puji Tuhan, saya memiliki satu istri dan satu anak. Dan saat ini saya membawa teman-teman dari Pondok Pemulihan, dari teman-teman Crossland Madiun. Mungkin orang-orang bertanya, apa sih Crossland? Crossland adalah singkatan dari Christian Underground Community. Jadi kami dari teman-teman underground, teman-teman pencinta musik metal, rock, punk, bahkan jalanan, kami ada di situ semuanya. Tempat kami di Pondok Pemulihan itu di Jalan Liwis, Kota Madiun. Di sana tidak menampung anak-anak jalanan aja, tapi orang yang gangguan jiwa juga kita tampung, dan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal juga kita tampung. Bukan cuma ditampung aja, tapi dibimbing dan dikasih pengarahan untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saya akan membagikan satu ayat firman Tuhan kepada kita pada hari ini, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang tidak percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ada di dunia supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Di komunitas Crossland Madiun kita punya satu slogan, yaitu sahabat orang berdosa. Itu slogan kami. Kami bersahabat dengan siapapun, mau preman, mau pemabuk, mau segala macam, itu sahabat kami semuanya. Sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, saya awal mulanya adalah seorang preman jalanan. Jadi mabuk itu udah biasa, pakai obat-obat itu udah biasa, rampok itu udah biasa, bunuh orang itu udah biasa. Sempat kemarin kami diwawancarai di acara Kick Engdi di Metro TV, juga di acara Solusi Live di SCTV. Kemarin saya ke Jakarta diwawancarai di Youth Channel, TV Rohani. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika Bapa memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita semua di dunia ini, kata semua berarti siapapun yang ada di dunia ini, tidak binasa. Entah jalanan, entah dari agama manapun, entah dari suku manapun, dari ras manapun, ketika percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, tapi dia memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Saya tidak pernah takut untuk memberitakan Injil ke siapapun, karena ini perintah buat kita semuanya. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya ada kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan pernah kita mengalami rasa takut dalam hidup ini, karena ketika ketakutan ada di dalam hidup kita, disitulah iblis akan mengacaukan kehidupan kita. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus memberikan kita roh keberanian, roh yang tidak takut, roh yang tidak bimbang, tapi selalu maju. Itu yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Hari-hari ini
Apa yang kita lagi takutkan? Ketika kita memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan, maka Tuhan akan kerjakan semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Natal adalah momen yang luar biasa. Yesus sudah nggak lahir lagi di palungan. Amin. Yesus lahir di hati kita. Dia lahir di hati kita. Ketika hatimu ada Yesus, tidak ada ketakutan. Ketika hatimu ada Yesus, ada keberanian untuk memberitakan Injil kepada siapapun yang ada di dunia ini. Ketika hatimu ada Yesus, rohmu akan bernyala-nyala. Saya nggak marahin saudara, saya kalau khotbah begini saudara. Biasa orang timur kalau khotbah kayak orang berantem. Ya, ketika hatimu itu ada Yesus, apa sih yang harus kita takutkan? Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Ketika hatimu ada Tuhan, ada Yesus di situ. Tidak perlu ada ketakutan. Tidak perlu ada kebimbangan. Karena Yesus datang ke dunia untuk memberikan kelimpahan buat kita. Berkelimpahan bukan berbicara cuma uang, cuan, bukan. Berkelimpahan akan damai, sejahtera dan sukacita. Ketika engkau tidak punya apa-apa, tapi engkau masih sukacita, di situ ada Kristus dalam hidupmu. Memberi dalam hal kelimpahan itu biasa, saudara. Amin. Memberi dalam hal kelimpahan itu sudah biasa. Tapi ketika engkau kekurangan, engkau memberi, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Mari, di momen Natal ini saudara, di momen Natal yang indah ini, Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita, supaya ketika kita percaya, kita tidak akan binasa. Tuhan gak benci orang yang berdosa. Amin. Tuhan gak benci orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Kalau orang udah lihat orang tatoan, ya, udah tatoan pakai anting, masuk gereja, ini siapa ini, preman dari mana? Orang udah. Saya pernah ditolak di gereja, sampai saya pegel sama orang-orang gereja. Loh benar, saya pakai baju pang waktu itu masih belum bertobat, masuk gereja orang-orang udah tutup hidung. Anak bang, anak ngamen. Orang Madiun tahu siapa saya. Anak ngamen, anak pang. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, apakah gereja ini tempatnya orang-orang yang kudus ya? Orang-orang yang suci. Kayak saya ini nggak terpakai di gereja, nggak layak masuk gereja. Sampai saya bilang seperti itu dengan Tuhan. 6 tahun saya nggak pernah ke gereja. Tapi ketika saya mengalami pemulihan di tanah yang paling jauh, tanah Papua, di sana saya berjumpa dengan Kristus. Dan ketika saya disuruh kembali sama Tuhan ke Madiun, teman-teman anak-anak pang dalam komunitas kami masuk gereja tak suruh pakai baju pang, nggak apa-apa, masuk aja. Tuhan nggak lihat penampilan bos, Tuhan lihat hati. Belum tentu penampilanmu rapi, hatimu bersih. Seperti kuburan, ya kalau tahu kuburan tempatnya Bong Cino itu ya, wah bagus banget, di dalamnya bangkai semua di dalamnya. Seperti itu. Tapi ketika Tuhan menerima dengan baik, dengan apa adanya, maka ada satu sukacita yang luar biasa. Tuhan itu sangat dahsyat dalam hidup kita. Saya dulu pernah menjadi sampah masyarakat. Bayangkan dulu saya masih waktu menjadi anak pang jalanan ya, makan di sampah udah pernah. Nggak mandi 6 bulan udah pernah. Sisa-sisa makanan di warung-warung
Dikumpulin jadi satu, makan rame-rame udah pernah. Minum air got udah pernah, hari-hari malahan. Autan campur kopi udah pernah. Alkohol buat luka campur Fanta udah pernah. Sekali tenggak pil 40 butir, 50 butir udah pernah. Tapi kenapa saya tidak innalillahi wa innalillahi rojiun? Kan ada rencana Tuhan yang besar. Ketika saya ada di jalanan, tidak ada satupun pendeta, gereja, hamba Tuhan datang untuk mencari domba yang hilang. Tidak ada. Kebanyakan pendeta banyak bicara di atas mimbar, berkuar-kuar, menang di kandang aja, nggak berani di lapangan. Tuhan pilih saya untuk menolong komunitas-komunitas jalanan. Berarti ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banggalah kita memiliki Kristus. Banggalah engkau memiliki Yesus dalam hidupmu, karena itu sudah benar. Di Pondok Pemulihan ada teman saya ini namanya Vicky. Dia gangguan jiwa datangnya awalnya. Wah saudara, pertama kali datang di Pondok Pemulihan, genteng di Pondok Pemulihan dibikin lari-lari di atas. Terus tiang listrik itu dia naik kayak kera itu cepat sekali. Tapi sekarang puji Tuhan, udah mengalami perubahan demi perubahan. Tuhan itu nggak memandang rupa, amin. Karena yang gila pun, yang gembel pun, itu juga ciptaan Tuhan. Itu berharga di mata Tuhan. Mungkin dilihat mata duniawi, nggak ada nilai dalam hidupmu. Dunia memandang seperti ini, engkau nggak ada nilai. Apa yang bisa dibanggakan untuk dunia buat engkau? Nggak ada. Yakin? Tapi kacamata Tuhan itu lain saudara. Justru yang buruk itu, yang dipandang dunia itu akan menjadi berkualitas di tangan Tuhan. Saya dulu sampah, dipungut dengan pemulung yang agung yaitu Yesus Kristus. Didaur ulang menjadi orang berkualitas. Banggalah engkau punya Yesus. Pesan Natal pada saat ini, setialah dengan Tuhan. Setialah dengan Tuhan. Maka dia akan membuka pintu berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih-Mu yang besar ya Tuhan, yang Kau nyatakan buat kami semua di tempat ini Tuhan. Tuhan tahu yang ada datang di tempat ini Tuhan, berbagai latar belakang ya Tuhan, berbagai background kami ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah melihat muka dan wajah kami Tuhan, ataupun penampilan kami, ataupun latar belakang kami Tuhan. Tapi Engkau melihat hati kami yang rindu akan Engkau ya Bapa. Berkati kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hidup kami ya Bapa. Bukan cuma tertanam saja ya Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Berkati tempat ini ya Tuhan. Tuhan campur tangan buat tempat ini ya Bapa. Biarlah tempat ini menjadi tempat yang luar biasa ya Tuhan. Tempat ini diberkati oleh Tuhan. Tempat ini menjadi tempat inspirasi banyak orang ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua acara di tempat ini Tuhan, kami serahkan juga semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, bilang terima kasih. Terima kasih. Betapa hatiku Ayo Topik, terima kasih.
satu, ayo. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan. Haleluya. Terimalah pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hidupku. Terima kasih, terima kasih. Kami mengundang Ibu Lysias, Ibu Pendeta Lysias untuk datang untuk kekasih Tuhan dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, dari kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar, saya ingin menyanyikan satu pujian. Karena Bapa yang kita kenal, Bapa yang tidak pernah memandang rupa, siapapun kita, Tuhan terima selama hati kita mau percaya. Saya percaya saudara yang ada di dalam ruangan ini tidak ada yang ingin binasa. Kebenaran firman Allah tadi katakan, hanya orang yang percaya Yesus tidak akan binasa. Saya bangga punya Tuhan yang tidak pernah pandang rupa. Saya bangga punya Tuhan yang tidak pernah siapa kita, latar belakang kita seperti apa. Saya bangga. Kalau pelayanan Bapak Rudi tidak diterima oleh gereja-gereja, itu beberapa tahun yang lalu Pak saya alami. Ya, saya bersyukur sampai saat ini sekalipun gereja-gereja yaitu bicara bahwa saya seorang hamba Tuhan yang sesat karena menolong banyak orang, tetapi bersyukur akhirnya di Madiun ada kemah pemulihan, di Luworo ada rumah pemulihan. Saya sangat bersyukur karena Tuhan tahu bahkan batas kemampuan saya tidak seperti Bapak Rudi, seperti Bapak dan Ibu Matias. Bapak tahu persis, sehingga doa saya melihat kemah pemulihan. Saya baru tahu Bapak Rudi. Mungkin saya pernah dengar,
Bapak Rudi pernah dengar yang namanya Ibu Lisias, ya. Tetapi Tuhan pertemukan saat siang hari ini, Pak. Tetap maju di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan. Pujian ini mengatakan, jangan engkau pernah melupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhanmu, Bapamu, tidak pernah memandang rupa, tidak pernah melihat latar belakangmu sebusuk apa. Tuhan lihat hatimu. Kita sama-sama akan nyanyikan nyanyian ini sebelum saya berdoa. Masih bertahan perut tengah apa? Kampung tengah? Masih, ya. Tidak memandang latar belakangmu, Tuhan melihat hatimu. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Siapa
yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhanmu yang tidak pernah pandang lupa. Berikan kemuliaan bagi Bapamu yang mengasihimu, yang tidak pernah pandang engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau buktikan kasih-Mu siang hari ini, bahwa Engkau tidak pernah pandang rupa. Firman-Mu sudah kami dengar. Pakai hamba-Mu kian hari kian berkenan di hati Tuhan. Nama Bapa dipermuliakan, sehingga jiwa-jiwa yang ada di kota Madiun, yang ada di kecamatan Madiun, yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi tangan kepanjangan Allah di dalam Yesus, supaya melalui pelayanan hamba-Mu bersama tim yang ada, Tuhan, Madiun untuk kemuliaan-Mu, Kecamatan Madiun bagi kemuliaan-Mu. Buat kami gereja sadar Tuhan, supaya kami satu dengan yang lain bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang butuh keselamatan. Karena keselamatan itu bukan hanya diberikan oleh orang yang punya jabatan, oleh orang yang kaya, tetapi keselamatan itu untuk semua orang. Terima kasih. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati It-House yang sudah mengadakan perayaan dan ibadah Natal siang hari ini. Berkati lebih-lebih lagi tahun 2022. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, minggu depan, bulan depan, bahkan beberapa bulan ke depan. Yang kami tahu, Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, tetap pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan, yaitu firman-Mu. Kami bersyukur. Maka dari itu, sebelum kami menikmati berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati.